Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu kata manus dan equi yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda dengan manajemen. Kemudian menjadi manajemen dalam bahasa Indonesia yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam dunia pendidikan terdapat manajemen pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah lembaga pendidikan di masa sekarang yang dalam hal ini pemerintah juga mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Suryo Subroto, pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan yaitu suatu upaya mengelola anggaran pendapatan yang diperoleh sekolah di mana digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan sekolah atau pendidikan. Manajemen biaya pendidikan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan sumber daya keuangan. Yang selanjutnya yaitu standar manajemen pembiayaan pendidikan. Terkait dengan mutu dalam konteks pendidikan di Indonesia, baik sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi, telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan standar mutu. Artinya, sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk bisa dikatakan bermutu, minimal harus memenuhi standar mutu dan akan lebih bagus lagi jika melampaui standar tersebut. Dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi, lulusan pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dari 8 standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah, keberadaan standar pembiayaan menjadi salah satu penentuan tercapainya pemenuhan 7 standar mutu yang lain. Hal ini terjadi karena tanpa biaya maka pendidikan tidak berjalan. Terlepas dari siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pendidikan, atau pemerintah atau masyarakat. Demikian juga biaya yang tersedia banyak tetapi tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi
Inefisiensi sistem pendidikan. Inefisiensi sistem pendidikan menunjukkan ketidakbermutuan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mutlak bagi setiap sekolah yang menghendaki institusi dan sistem pendidikan yang akan dijalankannya menjadi bermutu, maka praktek manajemen pembiayaan yang baik tidak bisa dihindarkan. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya biaya personal. Yang pertama, biaya investasi. Suatu pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang selanjutnya, biaya personal. Sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu biaya operasi. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar pembiayaan pendidikan diatur berdasarkan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009. Untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SDMI, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah atau SMP SMTS, sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau SMA MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB, dan sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 terdiri atas 4 pasal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal pertama, standar biaya operasi non personalia untuk SDMI, MTS, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SMK adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 tahun untuk SD atau MI dan jenjang seterusnya sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat tercapai. Pasal 2, standar biaya operasi non personalia tahun 2009 per sekolah atau program keahlian, per rombongan belajar dan peserta didik untuk SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasi non personalia per sekolah atau program keahlian, per rombongan belajar dan peserta didik. Besaran standar biaya operasi non personalia tahun 2009 per sekolah atau program keahlian, per rombongan belajar dan per peserta didik, serta besaran persentase minimum biaya alat tulis sekolah, ATS, dan bahan. Penghitungan standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan menggalikan biaya operasi non personalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam lapisan 2 peraturan materi ini. Pasal 3,
satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi standar nasional pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dan standar biaya ini. Pasal 4. Persatuan materi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Permendiknas nomor 69 tahun 2009, ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2009 oleh Materi Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada proses pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan. Navarin mengupayakan bahwa fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan penganggaran. Perencanaan merupakan proses penyusun rencana sehingga rencana merupakan hasil perencanaan. Proses perencanaan meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, dan penganggaran. Jadi, penganggaran merupakan tahap keempat dalam sistem manajemen strategis. Pengorganisasian merupakan proses penyusun organisasi sehingga organisasi merupakan hasil pengorganisasian. Penganggaran atau budgeting adalah merupakan proses penyusunan anggaran sehingga anggaran atau budget adalah hasil bagian dari penganggaran. Fungsi manajemen biaya meliputi manajemen strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan operasional, dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Ari Gunto berpendapat bahwa kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu budgeting atau penyusunan anggaran, yang kedua ada accounting atau pembukuan, dan yang ketiga ada auditing atau pemeriksaan. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran atau penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan perencanaan pengorganisasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah, baik transaksi penerimaan maupun transaksi penggunaan harus dicatat dan dikelompokkan secara benar melalui accounting sistem yang baik. Dan yang ketiga ada evaluasi anggaran. Tahap evaluasi anggaran dimaksudkan untuk melihat efektivitas anggaran dalam pembiayaan berbagai kegiatan atau aktivitas yang ada. Kesimpulannya, pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Proses pengelolaan manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan pengarangan. Perencanaan merupakan proses menyusun rencana sehingga rencana merupakan hasil perencanaan. Proses perencanaan meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, dan pengarangan. Jadi, pengaran merupakan tahap keempat dan dalam sistem manajemen strategis. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi sehingga organisasi meliputi hasil pengorganisasian. Pengaran atau budgeting adalah merupakan proses penyusun anggaran sehingga anggaran budget adalah hasil bagian dari